konfirmasi karena lewat pintu empat Pak Joko itu tadi. Nah, komitmen yang saya sampaikan tadi itu bukan hanya sekedar saya ngomongin di dalam verbal istilahnya mulut, tetapi itu gubernur dan bupatinya itu sudah membuat surat rekomendasi langsung kepada bupati untuk. Nah, karena mereka ini pemerintah daerah, bupati dan wali kota, gubernur itu sudah berkomitmen dengan kami, ya, dengan DKP bahwa siap untuk datang. Mungkin dari diskusi kita itu juga kebetulan konfidensinya nanti dimohonkan supaya bupati, wali kota dan gubernur, kepala daerah ini yang ingin memperjuangkan masyarakatnya di lingkup di jajaran pemerintah di daerah itu siap untuk ke sini, ya, menguatkan mereka bahwa ini loh sebetulnya dari daerah sebetulnya bibirnya sudah ada, tintengnya ini sebetulnya di pemerintahan pusat, apakah bisa diakomodir atau tidak, dan kalau tidak diakomodir kira-kira solusi terbaik buat mereka itu seperti apa. Pak Joko sudah dengar sendiri tadi bahwa usia ada yang sudah 50 tahun, mengabdinya itu artinya usianya sudah lebih dari 25 tahun, terus hak-haknya khususnya terkait dengan pendapatan seperti yang sudah diceritakan tadi itu jauh dari standar. Lalu di penghujung masa usia senja mereka ini, pengakuan hak dan pengakuan status itulah yang dirindukan oleh mereka. Nah, nanti teman-teman bisa juga foto ini bahwa ada contoh, ini kita tidak serahkan ya. Ada fotokopinya nggak? Ada. Ini aslinya masalahnya. Jadi kami mau perlihatkan kepada Pak Joko bahwa salah satu contoh dari dukungan gubernur maupun wali kota atau bupati ini seperti ini, dan itu ada 76 bupati dan pemerintah daerah tingkat 1, gubernur ini komitmen mau ke sini untuk mendampingi mereka ini kalau misalnya memang dari kantor staf presiden sebagai fasilitator bisa menjembatani baik itu melalui kepala staf maupun langsung ke bidang teknis di Kementerian Menpan RB, kira-kira gitu Pak Joko. Wali kota Palu itu udah ganti ya, bukan Pasir. Iya, sudah ganti. Udah ganti. Maksudnya udah nggak kepilih lagi atau? Gubernur maju ke gubernur kemarin Pak, nggak Kalah. Iya. Oke. Jadi terima kasih Pak Samuel dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya permasalahan tentang tenaga honorer K2 itu, nggak apa-apa, nanti saya pegang. Honorer K2 ini memang sangat pelik sekali permasalahannya, harus kita pahami. Jadi kami juga nanti coba Pak diurai Pak, saya masih agak ini asosiasi honorer, aliansi honorer nasional. Aliansi ini terdiri dari apa? Maksud saya kami nanti di breakdown, kirimkan dokumennya bisa lewat Pak Ketum, nanti Pak Ketum tinggal kami, nanti kami akan proses di KSP. Tetapi memang jauh hari bahkan sebelum saya di KSP pun permasalahan ini sudah muncul Pak Maret. Jadi misalnya dari PLKB itu total kalau nggak salah honorernya itu sekitar 18.000. Mereka minta kejelasan statusnya karena selama ini juga K2 ini kan saya nggak tahu kalau tidak, ini kan sebenarnya anggarannya kan pakai anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kota masing-masing, kabupaten masing-masing kan honorer itu kan. Jadi ada yang campuran, ada anggarannya anggaran pemerintah kota, kabupaten atau provinsi, tapi ada juga honorer yang dari pusat. Nah, problemnya adalah memang di regulasinya, Pak. Regulasinya, aturannya itu banyak yang harus mesti segera saling mengunci lah Pak bahasanya, Pak. Saling mengunci yang akhirnya pejabat siapapun yang menjabat di situ nggak akan berani ngambil keputusan ini, Pak. Karena ini ujungnya kan ada dana yang dikeluarkan Pak. Jadi menurut saya satu Pak, nanti yang segera dilakukan kalau Bapak tadi bicara atas nama AHN, Aliansi Honorer Nusantara ya Pak ya, yang ada 308.000, Bapak breakdown aja itu kelompoknya apa saja. Kemudian nanti kami akan lihat dulu nih dari kelompok ini mana yang kita akan bicarakan. Jadi kami
berbasiskan data tersebut Pak. Saya nggak tahu kalau memang pernah kirim surat dulu diterima oleh siapa Pak? Coba kasih lihat yang ke KSP. Pernah nggak ada terima KSP-nya? Ada. Dengan bukti fisiknya di mobil saya ada. Ini paling. Nanti saya Ya nanti Pak ini. Jadi saya mau lihat dulu gitu Pak. Kalau misalnya jadi honorer ini supaya kami sendiri juga kami sebenarnya terima pengaduan tentang honorer ini bukan hanya dari sini Pak. Dari banyak, dari PLKB, kemudian dari kelompok guru honorer, terus alian apa lagi kelompok itu yang intinya mereka kelompok mengatasnamakan pegawai tenaga honorer K2. Nggak apa-apa, itu satu dulu Pak, supaya kita tahu, nggak semua menginformasikan nggak apa-apa, supaya kami tahu peta besarnya. Yang kedua, nanti kalau memang sudah ada kepala daerah yang mengusulkan dan segala macam itu, rekomendasi, tolong kami diberi datanya juga Pak, rekomendasinya. Sehingga berdasarkan data dari, yang ketiga adalah problem utamanya Pak. Menurut teman-teman apa sih sebenarnya? Maksudnya maunya apa, mintanya apa, lalu kan ada tuntutan maksimal, lalu ada tuntutan minimalnya juga gitu, harapan minimalnya apa, itu disampaikan saja. Jadi ada 3 Pak, entitasnya ini siapa, kemudian dari kepala daerahnya itu siapa saja, lalu tuntutannya apa Pak, harapannya, tuntutan maksimal dan harapan minimalnya apa. Dari situlah kami baru bisa mengambil sikapnya. Walaupun nanti saya juga akan koordinasi ke deputian lain, karena sebenarnya untuk urusan urusan ini adalah masuknya ke deputi 5 kalau nggak salah, ke deputian 5 Bujales. Nanti saya akan koordinasikan sama Bujales. Jadi kita enak karena Bapak juga nanti nggak perlu sering bolak-balik ke ini, karena kasihan juga banyak yang komplain karena rapid harus antigen gitu Pak. Mau ketemu aja harus membayar, kalau lebih biasanya gitu, bayarnya itu bayar ngetes gitu. Padahal dulu kan enggak gitu. Nanti kita bisa aturin pertemuan Zoom. Jadi enak gitu Pak. Jadi posisinya adalah yang pertama tadi itu. Saya mohon dulu Pak, saya mohon datanya ini. Benar JPKP, JPKP saya tahu, tapi ini kan mitranya kan JPKP kan lebih relawannya Pak Jokowi gitu. Tetapi dalam konteks tenaga honorer K2 ini, dan kebetulan Bapak juga ikut JPKP, kami pengen ngerti Pak, siapa aja sih di dalamnya itu. Siapa 300 sekian yang menuntut itu dari mana, sehingga ketika saya ngomong dengan Kemenpan RB pun enak Pak, dari 380.000 itu sebagian dari ini, sekian persen dari ini, sekian persen dari ini. Tentu nggak mungkin semua, karena harus kita akui negara itu ada keterbatasan anggarannya. Itu yang harus sama-sama, tetapi kan ada jalan tengahnya mungkin. Itu yang pertama, anggarannya terbatas. Kedua, regulasinya juga saling kunci. Bapak-bapak pasti lebih tahu juga ketimbang saya kenapa yang tenaga honorer K2 ini nggak bisa. Misalnya kenapa harus melalui proses seleksi? Karena aturannya seperti itu. Kalau misalnya orang yang menjabat hari ini melompati aturan itu, dia akan kena gitu loh. Siapapun yang menjabat ini dia nggak akan berani ngambil keputusan itu, karena ini adalah keputusan politik lagi. Keputusan politik itu nanti balik lagi Pak. Konsekuensi dari keputusan politik itu adalah kebijakan anggarannya. Anggarannya dari mana? Lo nggak ada anggarannya, todong-todongan. Jadi saling ruwet, salah-salahan gitu Pak. Jadi misalnya tahu saya kayak beberapa institusi itu honorernya akhirnya dipegang oleh provinsi. Saya juga dapat informasi Pak, laporan kayak kayak kasus otonomi daerah yang di Jawa Timur. Jawa Timur itu sebenarnya mampu Pak untuk mengatasi sekolahan SMA gimana sih urutannya? Gini, kota itu dananya gede Pak untuk bisa ngatasin yang SMA. Tapi karena peraturan otonomi daerah SMA itu diatasi oleh provinsi, maka SMA yang ada di kota tersebut yang harusnya bisa bagus, tapi karena anggaran dari provinsinya kecil, akhirnya nggak jadi bagus. Tapi dari anggaran dari kota ini mau masuk ke sini, itu bukan wilayahmu, kamu kena semprit gitu. Jadi sebenarnya birokrasi anggaran sendiri juga agak kompleks gitu Pak, tidak sesederhana mungkin kayak tadi, mungkin kalau sampai info Lenis dapat ini dan ini, saya pastikan enggak itu Pak. Karena kami kalau di KSP itu bergerak by sistem. Jadi problemnya di mana, sistemnya seperti apa yang bisa diberesin dengan sistem itu. Tidak beresin satu persatu kasus gitu Pak. Itu tetapi maksud saya itu tadi Pak. Bapak kirim datanya ke kami. Kemudian kalau misalnya Bapak tadi dari Seram kan Pak. Apakah kepala daerahnya sudah Pak, sebenarnya kita rekomendasi kita mau ini. Paling
kita cek dulu. Oke, Bapak merekomendasikan, jangan-jangan kepala daerah itu merekomendasikan juga supaya ya ini kan nanti menjadi beban pusat, anggarannya anggaran pusat Pak, anggaran yang ini bisa alokasi lain. Nah, kita nggak tahu juga. Kita harus sama-sama ngecek dulu Pak. Jadi tolong di breakdown Pak, secara garis besar saja. Kalau Bapak dari Aliansi Honorer Nusantara, aliansinya 380.000 itu apa aja sih? Kelompoknya dari mana? Kami ada juga data di sini Pak. Oh ini sudah, ini kita akan kontak ketuanya ini sampai di mana kaum progresnya? Karena setahu saya masing-masing kelompok ini, masing-masing masing-masing rumput. Istilahnya apa ya? Ya profesi lah, asosiasi profesi masing-masing itu mereka sudah masuk sini masing-masing Pak. Nah saya nggak tahu yang dari pemerintah daerah dan provinsi, kota maupun kabupaten seperti apa, tapi nggak apa-apa, saya butuh data. Oke. Pak Gitu. Joko, Jadi data itu saya dapat, kepala daerahnya di mana, kita akan lihat Pak. Jangan-jangan Pak, kepala daerah merekomendasikan ini memang APBD-nya juga kos-kosan juga gitu loh. Makanya dia cepet-cepet aja ngasih ini supaya jadi bebannya yang di sana nih urusanmu gitu. Nah kita nggak tahu Pak, makanya tolong diinventaris itu. Kemudian yang ketiga deskripsikan Pak, siapa dengan apa. ya. Oke. Terima kasih Pak Joko petunjuknya. Ini mungkin ya, lima dengan ini Ketua DPW Sultan yang mendukung jabat juga. Petunjuknya Pak Joko clear. Satu, kita petakan bahwa kita ini berjuang semua atas nama kedua, tetapi di dalamnya itu multidisiplin. Pak Joko tentu kewalahan kalau saya bilang gelondongan 380.000, wow gelondongan kayak gini pusing beliau. Nah, kira-kira itu bagaimana kita imagine itu seperti itu untuk memudahkan. Nah, memudahkan itu Pak Joko sudah kita itu di peta pemetaan dari 381.000 yang kita perjuangkan hari ini untuk misalnya guru filter aja, nanti Excel file aja kirim ke saya, nanti saya kirim Excel file-nya, langsung Excel file aja. Ini itu nggak apa-apa, itu detailnya Pak tahu. Ya. Kelompoknya, jumlahnya, Ya. guru. Ya, nanti jadi per wilayah kan tuh di filter, kita bisa filter tuh untuk per wilayah, misalnya itu Maluku, ya kan, tadi Kepulauan di Seram, ya, terus tadi yang di Poso, yang di mana gitu kan, yang di Sulawesi, di Palu misalnya, satuan, lalu yang mendapatkan status dukungan resmi dari pemerintah daerah. Ini nanti Pak Joko itu gampang filter ya. Pak Joko gampang filter. Nanti kalau misalnya sudah dipetakan seperti itu, lalu dipetakan lagi disiplinnya. Yang saya bilang tadi itu, disiplinnya oh ini di bidang ini. Mungkin juga Pak Joko butuh informasi bahwa berapa tahun sih mereka mengabdi ini. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Kirim aja template-nya. Ya Pak Joko ya kali ya. Kirim template-nya di Excel file dari 381.000 itu. Nanti kita kasih ke Pak Joko untuk kira-kira memberikan petunjuk lanjutan seperti ini. Mungkin setelah itu baru kita bisa dapat arahan lain bahwa oh ini ya pemetaan ini mungkin diperbaiki, data ininya ini yang segala macam itu baru ke KSP lagi. Kalau 381.000 itu dari mana angkanya? Ya, mohon izin Pak Ketum, Pak Joko. Sebetulnya kami memang sudah siapkan presentasi Pak. Kurang lebih ada 15 halaman. Cuman saya mengingat waktu gitu Pak. Jadi saya gambarkan dan ini sisa ya Pak ya, 381 itu sisa daripada teman-teman yang pada tahun 2013 itu sekitar 650.252 tenaga honorer kategori 2 yang sudah oleh pemerintah dibuatkan peraturan pemerintah PP 8 2005, kemudian perubahan ke-1 43 2007, kemudian perubahan kedua PP 56 2012 yang pada saat itu memang mengamankannya yang dibiayai APBN itu masuk kategori 1, yang tidak dibiayai APBN masuk kategori 2 termasuk teman-teman. Yang jadi permasalahan yang kategori 1 pada waktu itu diangkatnya secara otomatis hanya melalui tes
verifikasi administrasi saja. Kalau teman-teman kita yang K2 harus melalui TKD dan TKB. Yang jadi permasalahannya hasil daripada passing rate dan afirmasi tidak dipublikasi. Sampai detik ini mohon maaf Bapak, saya sendiri mungkin teman-teman bahkan yang lulus tidak tahu Pak. Ya nanti disebutkan aja Pak di poin ketiga yang tadi saya bilang itu kami meminta agar kejelasan ininya passing grade apa sebutkan aja di situ. Siap Bapak. Kemudian dari 650 252 lulus dinyatakan lulus pada waktu itu 2013 menjadi 210.296. Berarti tinggal 400 Ratusan, ya. Sisanya 430 lah ya. 439.956. Kemudian ada kebijakan Kemenpan RB nomor 36, 37 dan Kemenpan RB nomor 28 pada tahun 2018. Bahwasanya ada jalur khusus pada pengangkatan tenaga honorer kategori 2 yang umurnya di bawah 35 tahun yang dikonfirmasikan dengan PP 11 tahun 2017 terkait dengan manajemen PNS di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Artinya ada sekitar 11.000 yang sudah masuk Masuk nih dari K2 Ya. di bawah 35 tahun masuk. pada waktu tahun 2016. Dari 400.000 sekian. Ya, dari 409.956. Jadi tinggal 420.000. Kemudian pada waktu itu ditolak lagi, ada aksi, aspirasi dan sebagainya direspon oleh Bapak. Ya, melalui Pak Sapuludin ya, pada waktu itu Pak Menpan RB-nya. Maka keluarlah PP 49 tahun 2018 terkait dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya juga waktu itu izin dipresentasikan Pak. Waktu sama-sama dengan pimpinan saya pada waktu itu saudara yang dari Banjarnegara, ya, untuk melihat bagaimana ini skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, yang sebelum lahir disahkan oleh Bapak. Nah, maka teman-teman yang tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh masuk sekitar 51.000. Ya, masuk Jadi lagi. angka 439.900 Kurang lagi tinggal 380. Ya, jadi dikurangi yang non-aktif, yang meninggal dan sebagainya, kurang lebih. Nah, ini baru dari cross check teman-teman organisasi. Nah, berarti kondisi hari ini itu hanya sekitar 380.000. Ya, 380.000. Ya. Nanti di breakdown aja organisasinya apa saja. Instansinya ya, Instansi organisasinya apa saja. Kemudian pemerintahan daerah mana yang menuntut. Kita kan juga mau cek juga nih ya. Iya, Bapak. Nah, kan rekomendasi juga bagian dari Pak cuci tangan Iya. Pak gitu Ya, ya. Kita kan dikasih gubernurnya kasih tugas ke Pak Joko gitu kan. seperti itu Pak angkanya Pak. Makanya saya mau lihat dulu gitu loh, jangan-jangan nih mereka gitu juga Pak. Kita kan harusnya mereka ini tanggung jawab di teman-teman pemerintahan daerah. Mereka bisa mensejahterakan, tapi karena sesuatu dan lain hal dilemparlah ke pusat gitu kan. Kita ini kan walaupun kita sebenarnya nggak mau Pak saling lempar-lempar gitu, kadang ada juga seperti itu. Nah, itu yang harus kita antisipasi gitu Pak. Jadi nanti sama persis ya bos ya, sama ya Pak ya. Jadi jumlah total Bapak yang jumlahnya tadi 380.000 itu saya minta tolong di breakdown Pak. Organisasinya dari apa saja supaya kita tahu petanya. Karena kan ini kan udah jelas nih rentetannya ada di 600.000, hilang 200.000, hilang lagi 300.000, hilang lagi berapa? Akhirnya 380.000. Dari 380.000 itu background organisasinya apa, kemudian pemerintahan daerahnya yang dipromosi mana saja. Misalnya ini kan wali kota Palu, soko-soko dari wali kota. Kalau dari situnya saya sudah bisa ngecek tuh. Kalau nanti sudah ada alamatnya tadi Pak Ketua minta apa ada Excelnya dan segala macam, kita bisa tahu nih, oh wali kota ini sekian, wali bupati ini minta ini, kita bisa melihat dari situ. Sama yang ketiga tuntutannya apa, harapannya apa, yang pasti diterima semua kan itu kan, atau seperti apa gitu loh mekanismenya, karena memang balik lagi Pak, ini kebijakan politik Pak. Kebijakan politik itu terkait keterbatasan Pak. Amin. Sedikit Pak berkali dari hasil 3.000 itu Pak, kemarin kami sempat meminta data ke kepala daerah kami khususnya di GKD. Mereka tidak mau kasih data, mereka jawab mereka menunggu keputusan dari pusat untuk bisa memverifikasi kembali. Karena teman-teman itu yang di daerah itu Pak sudah banyak yang berhenti, nah, gitu loh. Jadi harapan saya agar supaya ada
perintah dari pusat untuk ke kepala-kepala daerah Pak untuk memberikan memverifikasi kembali keduanya Pak. Karena kalau diverifikasi kembali saya yakin tinggal sedikit lagi. Iya, karena posisinya gini Bu, yang mesti kita pahami bersama Bu. Kalau pusat memberikan perintah itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya pusatnya sendiri sekarang juga lagi dalam pandemi COVID ini kan betul-betul realokasi anggaran gede-gedean. Jadi itu yang harus dipahami bersama. Makanya nanti kita step by step. Kita akan sering komunikasi. Nanti itu silakan melalui Pak Maret atau apapun kita komunikasi. Tapi kami butuh 3 hal itu dulu. 3 hal itu nanti kita lihat seperti apa. Nanti kalau memang 3 hal itu ketemu, kita udah ini, saya akan undang ke Deputian 5 ikut bareng. Lalu kita undang juga dari Kemenpan RB, Pak ada solusi lagi nggak Pak? Gitu. Jadi termasuk Kemendagri, karena ini kan berkaitannya kalau K2 itu kan kalau modal pemerintah daerah kan di Kementerian Dalam Negeri. Tadi saya sudah biasa dari sebelah. Oh ya udah terus ketemu Sopo. Iya lagi di Oh jadi oke. Nanti tinggal saya kan enak Kemenpan RB ini Kemendagri, KSP dan juga kepala daerah ini kita integrasikan sama dulu. Oke, kita jelaskan juga ke Pak Joko progres yang kita kerjakannya. Jadi ini kan sebenarnya mereka sudah lama Pak Joko ngobrolin ini ke saya, tetapi memang baru intens saya follow up pasca rakernasnya DPKP ini. Iya. Lalu karena saya lihat rupanya mereka ini sudah kemana-mana sebelumnya, termasuk KSP juga di Setnek dan di Kemendagri, Menpan RB. Nah hari ini itu tadi saya pertemukan teman-teman kita ini di Kemendagri dan sudah diberikan arahan-arahan di sana. Mudah-mudahan dari orang yang kita ketemui di Kemendagri tadi itu secepat-cepatnya yang beliau berjanji untuk istilahnya traceability suratnya mereka yang itu dan memberikan kita jawaban, kan kira-kira seperti itu. Jadi udah bagus arahannya Pak Joko, saya pikir sudah klop dengan rencana kita. Lalu kemudian memang secara internal juga kami mau mencoba untuk ke Menpan RB lagi Pak Joko. Nah Menpan RB juga pada dasarnya kemarin mereka sudah ke sana, tapi saya belum ada waktu itu, belum mendampingi mereka. Nah saya juga sekarang ini ada komunikasi dengan Kementerian Menpan RB, tapi jadwalnya belum dapat. Mudah-mudahan itu bisa ketemu. Nah, tapi intinya sebenarnya gini, Pak Joko, kalau teman-teman itu sudah berhasil bisa mengungkapkan itu, ya kita tidak usah lagi ketemu fisik seperti ini karena luar biasa sebetulnya di sini. Teman-teman juga harus antigen lah dan segala macam. Senang sekali saya mendengar petunjuk dari Pak Joko bahwa sudah kita rapat aja nih, difasilitasi oleh KSP. Lalu ada Mendagri di sana, ada Menpan RB di sana, lalu kami juga intip-intip di situ. Kira-kira solusi terbaik itu seperti ini. Lalu ada petunjuknya Pak Joko tadi, ada harapan-harapan yang kita harus sampaikan ke Pak Joko dulu sebelum rapat itu. Harapannya apa? Bahwa ekspektasi tertinggi kita apa? Diangkat menjadi PNS, kan gitu. Tapi ekspektasi the worst case-nya itu apa? Kalau worst case-nya itu misalnya pahitnya, ya kan? Kan begitu Pak Joko. Worst case-nya itu karena itu tadi masalah passing grade, ya kan? Passing grade-nya tahun 2013 yang kita merasa sampai hari ini ternyata tidak ada open, ya kan? Kita nggak tahu ya passing grade-nya ini kita kira sebenarnya kita juga harus legowo mengatakan bahwa tahun 2013 kita ikut ini, tapi sorry saya nggak masuk kualifikasi, ya sesuai yang diharapkan dengan itu passing grade saya itu tidak masuk di situ. Ini juga kita sudah sampaikan ke teman-teman Pak Joko bahwa jangan juga memaksakan diri sehingga posisi pada saat itu yang passing grade-nya itu tidak mencapai. Solusinya apa? Solusinya apa? Itu harus legowo juga teman-teman di daerah mengatakan. Tapi yang masuk di passing grade-nya itu seperti apa? Lakukan dong Sesuatu yang quite fair untuk menyatakan seperti itu. Makanya saya pikir solusi petunjuk yang diberikan Pak Joko ke kita itu sudah sangat-sangat proporsional, tidak memaksakan diri juga untuk sesuatu yang misalnya tidak bisa. Tapi ada satu mungkin poin yang disampaikan dari Pulau Seram Pak Joko bahwa
seakan-akan mereka ini teman-teman yang usianya sudah 50-an tahun, ya kan, ini diperlombakan ya, dengan anak-anak mereka yang Ya, pasti usia nggak akan dapat. dan pasti itu tidak akan dapat. Wong saya aja sekarang gaptek, anak-anak saya yang baru lulus SMA misalnya, anak saya sekarang udah mau lulus kuliah juga, gitu kan. Kalau saya bertanding dengan anak-anak saya yang teknologi yang seperti itu, pasti saya kalah. Tetapi ada solusi buat mereka yang model seperti itu. Mungkin itu aja Arwan. Jadi ada 3 kategori. Satu, terkait pemetaan yang passing rate-nya itu masuk. Ya. Yang kedua itu kalau memang masuk transparansi mana, lalu sampaikan secara terbuka bahwa saya lulus, ada perlakuan proporsional buat mereka lakukan. Jangan karena waktu pemilihan bupati saya tidak ikut di situ, lalu dia buang saya pilih itu kan proyek. Beliau ini tahu juga, sebetulnya beliau ini tahu sebetulnya permasalahan daerah ada juga potensi-potensi seperti itu dan itu sangat besar. Banyak sekali relawan-relawan orang yang justru cinta merah putih dan segala macam itu sekarang terbuang. Ya, lalu yang ada di dalam itu bahkan orang-orang yang sebetulnya banyak sekali. Tetapi ya itulah kondisi negara kita hari ini seperti itu. Nah, yang kategori yang ketiga, ya kembali lagi bahwa kalau tidak lulus harus legowo. Dan tidak lulusnya ini itu perlakuannya apa kira-kira supaya proporsional karena mereka sudah mengabdi 25 tahun 30 tahun ya perlakuannya seperti apa mungkin itu aja Ya gitu ya Pak ya. Jadi ya gimana Pak? Betul maksud saya Pak. Boleh Pak. Artinya kesempatan ini kalau memang negara atau namanya Bapak bisa menyuarakan itu ke pihak Pemprov DKI atau Pak Presiden, kami minta terima kasih Pak. Kalau bisa kalau diberikan kesempatan pada kami yang sudah membangun batas usia, biarlah kami diberikan kesempatan untuk mungkin proses pengangkatan sesuai dengan perhitungan keuangan negara. Ya biar bertahap saja Pak, nama sangat dari sekian 3.800 sekian itu biar negara mengelola penyelesaian honorer ini secara bertahap kami rela Pak. Yang penting berlaku adilan. Mungkin lewat mekanisme menyangkut dengan usia yang diperhitungkan. Orang-orang yang betul-betul mengabdi yang memang tidak bodong honornya dan lain sebagainya. Nah itu permintaan kami seperti itu Pak. Ya makanya nanti dicantumkan aja Ya. Pak di situ solusinya apa supaya kita juga enak Pak untuk bisa melihat permasalahannya ini karena yang mau saya garis bawahi pemerintah bukannya tidak memperhatikan permasalahan ini, memperhatikan. Jadi Bapak kan juga sudah sampaikan terus dicoba dikurangi Pak. Dicarikan solusinya dari 600.000 walaupun itu bukan perkara mudah Pak. Apa sih pemerintah mengambil 300.000 orang menjadi PNS itu ada konsekuensi jangka panjangnya, termasuk juga ketika pensiun dan segala macam ini kan harus dihitung ulang gitu Pak. Termasuk anggaran negara ini cukup atau tidak. Itulah Pak sebenarnya yang harus betul-betul menjadi konsen pemerintah hari ini. Bukannya didiamkan Pak, tetap ada proses terus, tetapi ini memang harus kita kawal. Kuncinya harus kita kawal, beri kami datanya yang benar seperti apa. Nanti dari situ kita melangkah. Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Gitu Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Pak.